Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada, juga teman-teman YouTuber. Kali ini kita membahas mengenai tentang ilmu kesehatan masyarakat, yaitu penyuluhan ringkas tentang diare di channel ATLM Indonesia, media informasi seputar laboratorium medik dan perkuliahan online bagi ATLM. Oke, mari kita bahas secara ringkas apa itu diare pada anak. Nah, diare atau gastroenteritis atau GE, diringkasnya GE kan, adalah suatu infeksi usus yang menyebabkan keadaan feses bayi encer dan atau berair dengan frekuensi lebih dari 3 kali per hari dan kadang disertai muntah. Jadi intinya diare itu feses encer atau cair, kemudian dikeluarkan frekuensinya 3 kali minimal per hari. Ini adalah diare, kadang ada muntah. Yang kedua, muntah dapat berlangsung singkat, namun diare bisa berlanjut sampai 10 hari bila tidak ditangani kan. Jadi diare ini akan terus berlanjut. Kemudian pada banyak kasus pengobatan tidak diperlukan karena diare ini penyakitnya bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan asalkan pemberian makan dan asupan cairan yang cukup dan memadai tiap harinya. Bayi usia sampai 4 bulan dengan diare dapat terlihat sangat sakit akibat terlalu banyak cairan yang dikeluarkannya. Jadi yang paling berbahaya ini pada bayi ya. Nah, jadi karena pada bayi ini dia banyak mengeluarkan cairan dan mungkin dia akan mengalami dehidrasi. Dan pada bayi ini terbatas untuk pengobatan. Oke, kita pindah ke jenis diare. Nah, ini kan. Pertama, diare akut bercampur air. Termasuk di sini adalah kolera, karena kolera adalah diare yang paling berat. Yang berlangsung selama beberapa jam per hari. Bahaya utamanya adalah dehidrasi, juga penurunan berat badan jika tidak diberikan makan atau minum. Jadi ini ada risikonya yaitu dehidrasi dan penurunan berat badan. Yang kedua, diare akut bercampur darah. Ini adalah disentri. Tadi diare bercampur air, ini bercampur darah. Bahaya utama adalah kerusakan usus halus intestinum. Karena di sini usus mengalami kerusakan akibat si bakteri tadi. Sehingga keluarlah darah. Kemudian sepsis, yaitu infeksi bakteri dalam darah. Jadi bakterinya bisa masuk ke dalam darah dari usus tadi. Dan malnutrisi, kurang gizi pada anak tadi atau pada bayi. Dan komplikasi lain termasuk dehidrasi. Jadi di sini tidak dominan dehidrasinya ya, tapi infeksi ususnya yang dominan. Berbeda dengan yang tadi, yang awal itu adalah lebih utamanya adalah dehidrasinya. Kita pindah nomor 3 yaitu diare persisten. Nah, ini menetap ya. Berlangsung selama 14 hari atau lebih lama. Bahaya utama adalah malnutrisi. Jadi dia kurang gizi. Dan infeksi serius di luar usus halus. Dehidrasi juga bisa terjadi. Nah, ini diarenya yang menetap. Kita pindah masuk lagi ke yang nomor 4. Diare dengan malnutrisi berat. Jadi sudah diare karena malnutrisi berat. Jadi kurang gizi ya. Ini pada bayi dan pada anak. Dapat terjadi marasmus atau kwashiorkor. Ini kekurangan gizi, kalori dan protein ini, KKP.
Bahaya utama adalah infeksi sistemik menyeluruh. Kalau sistemik ini kan yang berat. Dehidrasi, gagal jantung, serta defisiensi, kekurangan vitamin dan mineral. Karena terlalu banyak cairan yang dikeluarkan dan makanan tidak diserap dengan baik sehingga kuranglah gizi dan dehidrasi. Nah, ini yang diare yang berbahaya. Jadi ada 4 jenis diare. Lalu pertanyaan muncul, teman-teman. Mengapa diare berbahaya? Nah, ini tanda tanya. 1. Diare menyebabkan kehilangan garam, terutama natrium. Nah, kalau natrium hilang, air juga terbawa. Atau air membawa natrium, natrium terbawa air. Keduanya ini bersamaan hilang secara cepat. Yang sangat penting untuk hidup, penting untuk kehidupan kita. Nanti kalau airnya diganti dengan banyak minum, sementara natriumnya diganti dengan meminum air garam. Misalnya garam yang manis, yaitu adalah oral elektrolit. Kemudian jika air dan garam tidak digantikan cepat, tubuh akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi kehilangan cairan sehingga tubuh mengalami cairannya yang menurun. Ini dehidrasi. Kemudian yang ketiga, kematian terjadi jika kehilangan sampai 10% cairan tubuh. Jadi 10% ya. Lanjut lagi. Diare berat dapat menyebabkan kematian. Jadi hati-hati diare pada bayi dan anak. Kita pindah ke penata laksanaannya. Yang pertama, anak dengan diare ringan dapat dirawat di rumah. Itu satu konsepnya. Yang kedua, penata laksanaan yang utama adalah menjaga agar asupan cairannya tercukupi. Yaitu dengan memastikan anak tetap minum. Jadi anak atau bayi, pastikan dia tetap minum dan makan. Karena cairannya dia dapat dari makan dan minum. Cairan ini dibutuhkan untuk menggantikan cairan yang hilang lewat muntah ataupun diare. Akibatnya tadi kan dehidrasi. Dehidrasi perlu pengganti cairan, yaitu dengan cara diberi makan dan minum. Kemudian cairan sangat penting untuk diberikan. Bahkan bila diare bertambah buruk, tetap cairan diberikan. Lanjut lagi. Jangan berikan obat yang dapat mengurangi muntah atau diare. Jadi jangan sembarangan memberi obat ya, tanpa pengawasan dari dokter. Obat-obatan ini tidak berguna dan berbahaya apabila lagi penggunaannya tidak tahu dan tidak tahu takarannya. Nah, jadi hati-hati ya memberi obat. Berikan sedikit cairan namun sering. Jadi kalau maksudnya pemberian cairan ini dengan cara memberi minum dan makanan yang ada basah-basahnya, mengandung air. Jadi maksudnya adalah untuk menggantikan, hilang gantikan, hilang gantikan. Maksudnya seperti itu karena dehidrasi dapat terjadi. Ya. Berikan cairan semulut penuh setiap 15 menit sekali. Hal ini baik diberikan untuk anak Anda yang sering muntah. Jadi misalnya mengalami diare dan muntah ya tetap biar bagaimanapun tetap diberi makan. Sehingga tubuh tidak kehilangan cairan dan tidak kehilangan energi atau zat nutrisi atau makan dan karbohidrat. Oke, kita pindah hal yang harus diingat. Pertama,
Bayi dan anak kecil mudah mengalami dehidrasi. Oleh karena itu mereka butuh cairan yang diberikan sedikit namun sering. Nah, ini dalam tanda kutip bayi dan anak ini mudah mengalami dehidrasi. Nah, jadi diberikan sedikit-sedikit tapi sering. Frekuensinya banyak, sedikit tapi frekuensinya banyak. Kemudian bayi berusia di bawah 6 bulan, ya kan, dengan diare perlu diperiksa oleh dokter setelah 6 sampai 12 jam penanganan diare sendiri di rumah secara mandiri. Jadi 6 sampai 12 jam si bayi tadi diarenya bertambah berat atau tidak berhenti, ya kan, bisa dibawa ke dokter untuk ditangani. Lanjut lagi. Beri minum setiap kali bayi muntah. Tetapi tetap berikan ASI untuk bayi yang masih menyusui. Bagi bayi yang minum susu formula, susu tetap diberikan sampai lebih dari 12 sampai 24 jam. Jadi si bayi ini yang muntah ini jangan di stop ASI atau susu formula, tetap diberikan. Karena inilah yang akan menjadi pengganti cairan tubuh yang hilang. Lanjut lagi, berikan anak yang lebih besar satu cangkir atau satu gelas. Takarannya 150 sampai 200 ml. Ini pada anak ya, misalnya anaknya itu 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun. Cairan untuk setiap muntah banyak atau diare. Nah, ini. Jadi diberi cairan satu cangkir atau satu gelas. Bagus lagi isinya memang elektrolit yang ada dalam Oralit. Kemudian kita pindah lagi hal yang perlu diingatkan. Ya, pertama, lanjutnya teruskan pemberian makanan. Jika anak Anda masih mau makan, jadi tetap beri makan. Karena dengan makan maka akan tergeser diare tadi dengan digantikan oleh makanan. Jadi pelan-pelan akan terjadi proses perbaikan nanti. Jangan sampai anak tidak mendapat asupan makanan sama sekali dalam 24 jam. Lanjut lagi kita ke nomor 2. Bayi atau anak Anda sangat infeksius pada kasus diare tadi. Jadi, cuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air hangat. Jadi itu penting ya. Yang kita yang merawatnya ini yang menjaga juga dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air hangat. Khususnya sebelum memberi makan dan sesudah mengganti popok atau celana pada si anak. Ini yang penting lagi, pisahkan anak atau bayi yang terkena diare dari anak atau bayi lain sebisa mungkin sampai diare berhenti supaya tidak tertular anak yang satunya, karena mungkin risikonya bisa tertular satu sama lain, sehingga khawatirnya anak punya anak bayi dua ternyata tertular dan keduanya akhirnya kena diare. Jadi harus dipisahkan. Oke, kita pindah ke tanda-tanda dehidrasi, kekurangan cairan atau kehilangan cairan, yaitu dehidrasi. Dehidrasi kita bisa melihat dari derajatnya ya. Derajat dehidrasi dinilai dari tanda dan gejala yang menggambarkan kehilangan cairan tubuh. Kan? Ciri dan tanda gejala. Pada tahap awal yang ada hanya mulut kering dan rasa haus. Itu biasanya orang yang dehidrasi awal itu mulut kering dan rasa haus. Nah, dengan hal ini ya diberilah minum. Kemudian selanjutnya, seiring meningkatnya dehidrasi lagi, keluar lagi dalam bentuk diare mencret, muncul tanda-tanda seperti titik 2. Meningkatnya rasa haus, gelisah, elastisitas atau turgor kulit berkurang. Jadi kulit ini kita
tarik, kita angkat, itu adalah elastisitas atau turgor kalau bahasa kesehatannya. Membran mukosa kering. Ya, mukosa kan kering, mata tanpa cekung. Cekung kan mata, kalau bahasa Banjarmasinnya itu calung. Ubun-ubun mencekung pada bayi. Nah, ubun-ubunnya tinggal dilihat di ubun-ubunnya, pegang di ubun-ubun atasnya akan cekung. Ya, pada bayi kan ubun-ubunnya ini masih belum keras, terlalu keras sekali batok tengkoraknya. Dan tidak adanya air mata sekalipun menangis keras. Nah, ini berarti dehidrasinya ya sudah lumayan agak lama atau lanjut. Nah, kita berdasarkan itu kita pindah menjadi 3 kategori. Dehidrasi minimal. Jadi dehidrasi minimal atau tanpa dehidrasi. Kehilangannya ini kurang dari 3% cairan tubuh. Dehidrasi kalau dapat dikatakan adalah yang dehidrasi ringan. Status mental itu baik, waspada. Yang kedua, rasa haus, minum baik, mungkin menolak cairan. Kemudian denyut nadi normal, kualitas kecukupan isi nadi normal. Pernapasan normal, mata normal, air mata ada. Mulut dan lidah lembab, artinya basah. Kemudian elastisitas kulit, ini turgornya, cepat kembali setelah dicubit. Jadi dicubit diangkat, kembali lagi seperti sedia kala, elastis. Lalu pengisian kapiler darah itu normal, tidak kempes kan pembuluh darahnya. Kemudian suhu lengan dan tungkai itu hangat. Produksi urin normal sampai berkurang. Nah, ini yang dehidrasi minimal atau dapat dikatakan dehidrasi ringan. Lalu kita pindah yang kedua, dehidrasi ringan sampai sedang. Nah, ini yang kedua, yang ringan sampai sedang. Kehilangan 3-9% cairan tubuh. Apa saja? Pertama, status mental normal, lesu atau rewel. Ini pada anak kan? Pada bayi. Rasa haus dan ingin minum terus. Yang ketiga, denyut nadi normal sampai meningkat. Lalu kualitas kecukupan isi nadi normal sampai berkurang. Kemudian pernapasan normal atau cepat. Mata agak cekung, ya kan? Air mata berkurang. Mulut dan lidah kering. Elastisitas kulit kembali sebelum 2 detik. Jadi ditarik tapi kembali, cuma lumayan lah. Kemudian pengisian kapiler darah itu memanjang atau lama. Sementara suhu lengan dan tungkai itu sudah dingin, jadi mulai dingin. Produksi urin berkurang. Nah, kita pindah yang lebih tinggi lagi yaitu dehidrasi berat. Kehilangan cairan lebih dari 9% cairan tubuh. Pertama, status mental lesu sampai tidak sadar. Yang kedua, rasa haus, minum sangat sedikit sampai tidak bisa minum. Denyut nadi meningkat sampai melemah pada keadaan berat. Kualitas kecukupan isi nadi lemah sampai tidak teraba. Pernapasan dalam dia pernapasannya. Jadi dia mengambil napas dalam. Mata sangat cekung matanya. Air mata tidak ada karena dehidrasi kan. Kemudian mulut dan lidah pecah-pecah sudah. Jadi kalau mulutnya dibuka, lidahnya dijulurkan itu pecah-pecah. Elastisitas kulit kembali setelah 2 menit. Jadi ditarik, dilepas lalu lambat. Jadi kembali setelah 2 detik. Bukan 2 menit ya, sorry maaf. Kemudian pengisian kapiler darah memanjang atau lama. Jadi dia minimal. Lalu suhu lengan dan tungkai dingin dan ada tambahannya yaitu biru. Dingin dan biru. Produksi urin minimal, sangat sedikit. Nah, ini berbahaya, hati-hati. Karena
urin ini terkait dengan fungsi ginjal. Ya, jadi di sini dia memproduksi urin sangat sedikit. Nah, kira-kira itu saja mengenai diare pada anak atau pada bayi untuk penyuluhan atau untuk informasi bagi teman-teman di channel YouTube. Terima kasih telah menyimak. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman dan bertambah ilmunya tentang diare pada bayi dan anak serta cara penanggulangannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.